Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas akhir yang bertopik DES, atau sering disebut dengan Data Encryption Standard. Nah, jadi, memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dengan dosen pengampu Ibu Vita Tanriati Eskom. Next. Nah, kemudian di sini ada anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Nadia, dengan NIM 67-2019-342, kemudian ada Esther dengan NIM 67-2019-019, lalu ada Yosi dengan NIM 67-2019-228, lalu ada Julius dengan NIM 67-2019-014, dan yang terakhir yaitu Elsa dengan NIM 67-2019-321. Next. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada pengertiannya ya dari DES itu sendiri. Nah, jadi DES ini adalah sebuah algoritma cipher blocks yang dijadikan sebagai standar algoritma enkripsi kunci simetri, sehingga algoritma ini dianggap paling familiar dan populer dalam dunia kriptografi. Nah, walaupun pada saat ini standar algoritma enkripsi kunci simetri ini telah tergantikan oleh algoritma AES, tapi DES ini merupakan nama standar ya dalam enkripsi simetri ini. Nah, nama algoritma ini adalah DEA atau Data Encryption Algorithm. Nah, tetapi DES ini lebih terkenal loh teman-teman dibandingkan dengan DEA. Nah, algoritma DES ini dikembangkan di IBM oleh kepemimpinan W.L. Tuchman pada Feistel dan telah diluluskan oleh National Bureau of Standards atau NBS Amerika Serikat. Nah, DES adalah salah satu bagian dari sistem kriptografi simetri yang tergolong dalam jenis cipher block. Kemudian DES ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit dan mengenkripsi 64 bit plain text menjadi 64 bit chip text serta menggunakan 56 kunci internal atau lupa kunci. Nah, kunci internal ini dibangkitkan dari kunci eksternal dengan panjang bit sebesar 64 bit. Next. Lalu di sini ada skema globalnya ya teman-teman. Nah, di sini adalah blok plain text sebelum melakukan 16 enchiffering. Kemudian blok vertex tersebut diacak terlebih dahulu dengan initial position. Selanjutnya, hasil pengacakan ini akan dimasukkan ke 16 kali pemutaran dan hasilnya diacak lagi dengan inverse initial. Nah, hasilnya ini yang disebut dengan blok ciphertext. Next. Nah, di sini juga ada keamanannya dari DES. Nah, terdapat isu-isu nih teman-teman yang menjadi perdebatan atau kontroversi terkait keamanan DES. Yang pertama adalah panjang kunci. Nah, panjang kunci ini sebenarnya DES ini eksternalnya hanya 64 bit ya, atau 8 karakter. Dan yang terpakai itu hanya 56 bit ternyata. Namun untuk rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM itu sejumlah 128 bit. Namun permintaan dari NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Kemudian serangan yang paling praktis terhadap DES ini adalah exhaustive key search. Dengan panjang kunci 56 bit, akan terdapat 256 atau 72.594.037.927.936 kemungkinan kunci. Cukup banyak ya teman-teman. Lalu apabila diasumsikan serangan exhaustive key search dengan memakai prosesor paralel, itu setengah dari jumlahnya itu kemungkinan dari kunci tersebut. Maka dalam 1 detik akan menghasilkan 1 juta serangan. Kemudian total diperlukan 1.142 tahun loh teman-teman untuk menemukan kunci yang benar. Nah, tapi syukurnya ya pada tahun 1998 itu Electronic Frontier Foundation atau sering disebut EFE ini merancang dan membuat sebuah hardware khusus untuk mendapatkan kunci DES dengan biaya $250.000 dan diharapkan dapat mendapatkan kunci selama 5 hari. Kemudian terdapat kemajuan lagi pada tahun 1990 yang mengkombinasikan hardware EFE dengan kolaborasi internet
dengan melibatkan lebih dari 100.000 maksud saya komputer yang akhirnya dapat menemukan DES kurang dari 1 hari. Kemudian yang kedua yaitu jumlah putaran. Nah, DES dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 dapat dipecahkan dengan non-plain text attacks. Lebih bagus dibandingkan dengan brute force attack atau SCH-96. Kemudian yang ketiga yaitu kotak S. Nah, pengisian kotak S dash ini masih menjadi misteri dalam konstanta di dalam kotak tersebut. Next. Nah, di sini juga ada mode DES. Nah, DES ini dioperasikan dengan mode SCB, CBC, OFB, dan CFB. Nah, tetapi mode yang paling sering digunakan adalah mode ECB, sebab lebih sederhana pada paket program komersil, walaupun sangat rawan terhadap serangan mode CBC. Kemudian ini juga lebih kompleks dibandingkan dengan ECB, tetapi memberikan tingkat keamanan yang lebih bagus dari mode ECB. Kemudian, proses enkripsi dan proses deskripsi akan dijelaskan dalam bentuk flowchart, namun akan dibahas terlebih dahulu untuk enkripsinya yang akan dijelaskan oleh teman saya Julius. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada proses enkripsi dari data enkripsi standar. Untuk flowchart-nya seperti yang di slide berikut ini, dan untuk penjelasannya, pertama-tama saat sistem dimulai, user akan menginputkan plain text. Lalu plain text tersebut diubah menjadi biner. Biner itu berarti memiliki 2 bit, yaitu 1 dan 0. Lalu selanjutnya, plain text yang berupa biner itu akan dipermutasi dengan menggunakan IP, initial permutation, sehingga nanti hasilnya akan dipecah menjadi 2, yaitu L0 dan R0, dengan masing-masing bitnya yaitu 32 bit. Lalu L0 dan R0 ini akan diekspansi dengan menggunakan tabel E, tepatnya untuk R0-nya, sehingga menghasilkan nilai untuk yang diinisialkan dengan variabel ERN-1. Lalu selanjutnya ada proses di mana kunci internal dieksorkan dengan ekspansi R0, sehingga hasil dari XOR tersebut akan menghasilkan vektor B. Vektor B ini nantinya akan berupa B1 hingga B16. Lalu selanjutnya vektor B itu akan dimasukkan ke dalam sbook untuk disubstitusikan masing-masingnya. Jadi ada 16 substitusi sehingga menghasilkan SN. Lalu selanjutnya ada proses permutasi SN dengan menggunakan tabel P yang nanti akan lebih lanjut akan dijelaskan dalam studi kasus. Nah, hasil permutasi ini akan menghasilkan fungsi dari kunci internal ke N plus Rn-1. Lalu selanjutnya akan ada inisialisasi untuk L1 dan R1, di mana L1 sama dengan Rn-1, lalu untuk R1-nya adalah L0 plus F yang tadi sudah kita temukan. Lalu selanjutnya ada kunci internal ke N plus Rn-1. Lalu hasil dari proses tersebut akan menghasilkan R16 dan L16, yang merupakan proses akhir dari enchiffering. Lalu keduanya akan dipermutasikan dengan menggunakan inverse initial permutation atau disimbolkan dengan IP-1. Sehingga nanti hasil akhirnya berupa ciphertext dalam bentuk biner yang merupakan hasil dari enkripsi data enkripsi standar ini. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan langsung dalam studi kasus. Sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita akan
melihat dulu proses dekripsi dari data enkripsi standar ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Esther Caroline. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proses dekripsi DES. Sebenarnya proses dekripsi ini hampir mirip ya prosesnya dengan enkripsi tadi. Hanya saja di sini prosesnya dibalik sehingga proses dekripsi DES ini bisa disebut sebagai kebalikan dari proses enkripsi tadi. Nah, di sini tampil flowchart-nya dari proses dekripsi DES. Yang pertama adalah program dimulai. Setelah itu user menggunakan input ciphertext. Nah, ciphertext tersebut akan dikonversikan ke dalam biner sehingga menghasilkan bentuk dalam biner. Seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, dalam bentuk 2 bit yaitu 1 dan 0. Setelah itu, dilakukan kembali proses permutasi, yaitu yang sering disebut dengan IP atau initial permutation. Nah, hasil dari IP tersebut dibagi menjadi 2 bagian, di mana masing-masingnya terdapat sepanjang 32 bit, yaitu yang satunya LN dan juga satunya RN. Setelah itu dilakukan proses enkripsi sebanyak 16 kali putaran. Setelah mendapatkan proses tersebut, lalu diekspansi menggunakan permutasi ekspansi tabel E. Maka akan dihasilkan ekspansi dari RN tersebut. Nah, setelah itu, hasil dari ekspansi RN tersebut dieksporkan kembali dengan KN sehingga menghasilkan beberapa binary, yaitu yang B1, B2, atau dan lain sebagainya sehingga dikumpulkan menjadi SN. Setelah tersebut, dari binary-binary tersebut disubstitusikan dengan SBox. Setelah disubstitusikan, dipermutasikan kembali dengan PBox. Sehingga menghasilkan F seperti yang di proses tersebut yang ada di gambar. Lalu dari hasil F tersebut dieksporkan kembali dengan LO atau L0 dengan hasil F tersebut. Sehingga menghasilkan L0, R0. Nah, dari L0, R0 tadi itu dilakukan kembali proses inverse initial permutation. Jadi dilakukan sehingga mendapatkan plain text yang berbentuk binary atau biner. Nah, dari biner tersebut dikonversikan atau diubah ke dalam bentuk ASCII sehingga dihasilkan plain text yang berupa kalimat atau kata dari input dari ciphertext yang di awal tadi. Setelah itu, program selesai dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya untuk studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Immanuel Yosi. Kepada Immanuel, saya persilakan. Oke. Untuk studi kasusnya, semisal kita akan mengenkripsi sebuah plain text yaitu hasil com, kemudian kita menggunakan kunci eksternal yaitu COMC 2016. Pertama-tama kita ubah dulu plain text-nya tersebut ke dalam biner seperti yang ada di PowerPoint. Kita plain text 01000 110 dan berikutnya. Kemudian jika sudah mengubah plain text ke dalam biner, maka selanjutnya kita akan masuk ke proses permutasi awal untuk menemukan IP atau initial permutation. Next. Nah, untuk menemukan IP kita akan menggunakan matriks permutasi awal, yaitu matriksnya ada di tampilan ya. Itu ada beberapa. Next. Nah, lalu sehingga kita akan mendapatkan hasil dari initial permutation seperti IP yang ada di situ. Jadi IP 111, 1000 dan seterusnya. Kemudian hasil dari permutasi itu kita bagi menjadi dua, yaitu L0 dan R0 yang masing-masing memiliki panjang 32 bit. L0 dan R0 hasilnya ada di PowerPoint.
Kemudian sebelum kita melanjutkan proses selanjutnya, kita harus mencari terlebih dahulu kunci internal. Next. Nah, kunci eksternal kita adalah COMC 2016. Dari itu kita ubah menjadi biner, seperti kunci eksternal di bawah itu. Kemudian jika sudah menemukan biner dari kunci eksternal, maka selanjutnya kita akan mencari permutasi dengan menggunakan PC-1, permut eksternal. Next. Kemudian matriks PC-1 yang kita gunakan adalah seperti yang ada di gambar, sehingga kita akan menemukan hasil dari PC-1 dengan size 56 bit, yaitu PC-1 sama dengan hasilnya ada di gambar. Lalu next. Kemudian pecah hasil dari PC-1 menjadi dua, yaitu C0 dan D0. Masing-masing memiliki panjang 28 bit, seperti di bawah ini. Selanjutnya, C0 dan D0 akan bergeser sebanyak 1-2 sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan C1 dan D1. Adapun aturan yang berlaku yaitu seperti interaksi pertama, jumlah step 1, interaksi kedua, jumlah step 1, dan selanjutnya. Lalu next. Kemudian setelah bergeser dan menghasilkan C1 dan D1, maka hasil yang didapatkan adalah seperti di bawah ini, C1, D1. Nah, jika sudah C1 dan D1 tersebut, maka akan mengalami permutasi kedua dan menghasilkan K1. Kemudian berupa hasil yang merupakan matriks PC-2. Next. Nah, setelah itu akan didapatkan K1. Setelah mendapatkan K1, selanjutnya akan proses pengulangan perhitungan yang sama pada C1, D1, C2, D2 sampai C16 dan D16. Pada left shift dan PC-2 sebanyak 15 kali untuk mendapatkan kunci internal DES sebanyak 16 kunci. Next. Nah, dari kunci internal K1 sampai K16 didapatkan hasil sebagai berikut. Dari K1, K2, K3, K4 sampai ke K16. Untuk studi kasus selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Elsa. Silakan. Baik, setelah tadi mendapatkan kunci internal, maka langkah selanjutnya kita akan lanjut ke proses perputaran plain text, di mana langkah pertama, nilai dari initial permutation akan dipecah menjadi L0 dan R0. Untuk penentuan hasil L0 dan R0 menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu di mana LI dengan rumus RI-1 dan RI bernilai hasil XOR dari LI-1 yang ditransformasikan dengan fungsi RI-1 dan KI. Next. Kemudian setelah mendapatkan L0 dan R0, maka proses selanjutnya adalah proses ekspansi pada R0 menggunakan permutasi ekspansi dengan notasi E seperti gambar di PowerPoint, sehingga didapatkan permutasi ekspansi R0 dengan nilai 10000 00000 00000 00000
00010 11111 11000 00011 00001 dan 010. Next. Dan langkah selanjutnya dilakukan XOR antara hasil ekspansi R0 dengan K1 sehingga didapatkan binary A, di mana binary A merupakan hasil XOR tadi, di mana jika angkanya berbeda maka nilai hasil XOR-nya adalah 1, dan jika sama maka hasil XOR-nya adalah 0, sehingga bisa didapatkan binary A dengan nilai 01, 010, 00010, 00011, 01010, 10110, 10111, 10111, 10111, 11100, 00110, 10010, dan 111. Yang kemudian langkah selanjutnya adalah proses substitusi dari binary A yang didapatkan ke dalam Xbox atau kota S, dan sebelumnya kelompokkan terlebih dahulu binary A ke dalam 6 bit tiap kelompok agar mempermudah proses substitusi. Next. Sehingga didapatkan binary A seperti yang tertulis di PowerPoint, dan setelah dilakukan permutasi kota S, maka akan didapatkan B, yaitu dengan nilai 01100, 11001, 00000, 11001, 0011, 10101, dan 011. Dan kemudian dilakukan proses substitusi kembali terhadap binary hasil yang didapatkan dengan menggunakan matriks permutasi P-box seperti gambar di PowerPoint, sehingga didapatkan F 11101, 00110, 00011, 10101, 11000, 0100, dan 01. Next. Dan kemudian selanjutnya akan dilakukan XOR antara L0 dengan hasil fungsi F yang didapatkan, sehingga ditemukan R1 dengan nilai 00010, 11000, 00011, 10111, 11111, 11111, dan 11. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan proses perhitungan yang sama pada R1, R2, hingga R16 sebanyak total 16 kali putaran. Next. Dan kemudian langkah terakhir setelah didapatkan R16, gabungan binary L16 dengan R16, maka dilakukan proses initial permutation atau IP-1 untuk mendapatkan binary ciphertext, di mana gabungan antara R16 dan L16 adalah 01100, 0001, 11110, 0001, 11000, 0110, 1111, 11111, 00101, 10100, 10001, dan 11. Dan IP-1 dengan nilai 10001, 00100, 11001, 11011, 11011, 11000, 00111, 10000, 11111, 11111, 00111, 0101, 0101, dan 0010, yang kemudian akan dikonversikan ke dalam binary dan didapatkan ke dalam string, sehingga didapatkan ciphertext yang seperti
ada di PowerPoint. Next. Dan di sini ada kelebihan dan kelemahan dari data encryption standard, di mana kelebihan yang pertama adalah memiliki panjang kunci 56 bit. Sehingga dengan panjang kunci 56 bit ini, maka ada kemungkinan sekitar 2/56 sebanyak kunci itu, sehingga serangan brute force pada jumlah kunci sebanyak itu sangat tidak praktis atau memakan waktu yang lama. Kemudian kelebihan yang kedua ada enkripsi dan dekripsi memiliki algoritma yang sama. Nah, di dalam DES ini enkripsi dan dekripsi mempunyai algoritma yang sama, namun fungsinya saja yang perlu dibalik. Dan kunci harus diambil dalam urutan yang berlawanan. Sehingga hal ini merupakan suatu hal yang nyaman untuk kebutuhan software dan hardware. Kemudian kelebihan yang ketiga ada menggunakan Xbox atau kota X, di mana 8 matriks substitusi kota S yang digunakan tidak dipublikasikan. Sehingga jika ada serangan, maka serangan ini akan menjadi mustahil karena desain kota S tidak ditemukan. Kemudian untuk kelemahan DES, yang pertama ada setiap blok plaintext dienkripsi sebanyak 16 kali putaran. Kemudian yang kedua ada tujuan permutasi awal dan permutasi akhir itu tidak jelas. Kemudian kelemahan yang ketiga, DES memiliki kunci yang lemah sehingga terbilang tidak aman. Kemudian kelemahan yang terakhir, jika di kota S terdapat 2 input, masukan ini akan sama. Next. Oke teman-teman, setelah kita melihat tadi teori-teori mengenai data enkripsi standar, maka sekarang kita akan melihat implementasi program dari data enkripsi standar itu. Nah, di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Mari kita buka. Nah, di sini code-nya seperti ini. Jadi nanti ada konversi hexadesimal to binary conversion, lalu ada pengubahan dari binary itu hexadesimal, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan plain text-nya yaitu 162.534 AABB 652143, dan untuk kunci eksternalnya yaitu kita menggunakan ACBC 123.65436 FFDC. Mari kita langsung run programnya saja untuk melihat hasilnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, setelah plain text-nya dimasukkan, lalu diubah menjadi binary. Di sini 00 dan sebagainya. Lalu setelah diubah menjadi biner, maka dimasukkan ke dalam initial permutation. Sehingga didapatkanlah initial permutation-nya, yaitu adalah 0 A01 527 F2 187 E1899. Lalu di sini ada L1, R1, L2, R2 dan sebagainya. Sehingga di sini lalu di XOR-kan. Dan setelah proses encryption-nya selesai dan telah melewati proses inverse permutation-nya, maka didapatkanlah chipper text-nya, yaitu F4C 7E 9006 AE 14814B11. Nah, untuk decryption-nya kebalikan dari encryption di sini, sehingga didapatkanlah untuk plain text-nya sesuai dengan yang tadi kita ambil, yaitu di sini sesuai sama ini. Seperti yang kita lihat di akhir ini sama dengan yang di awal ini, A01527 F218 E1899, seperti itu. Dan kesimpulan dari hasil kami, DES atau Data Encryption Standard adalah sebuah algoritma cipher block
yang dijadikan sebagai standar algoritma enkripsi kunci-kunci simetri. Pada umumnya, DES terdiri dari 3 bagian, yaitu pemrosesan kunci, enkripsi 64 bit, dan dekripsi 64 bit. Beberapa mode dapat digunakan dalam DES, antara lain ECB, CBC, CFB, dan OFB. DES memiliki beberapa keuntungan dan juga kerugian. Dari beberapa keuntungan dan kerugian tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan algoritma DES. Next. Dan saran untuk tugas kami untuk menggunakan algoritma DES atau data encryption standard, kunci diharapkan mudah untuk diingat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Karena dalam perancangan maupun implementasi keamanan data, kriptografi DES terdapat beberapa kekurangan sehingga diharapkan ada pengembangan atau perbaikan dalam menggunakan algoritma ini. Next. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mewakili kelompok meminta maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.